Darussalam di kantor PT Risalah Madinah hari yang ke-8. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu bersama Ustadz Habib Soleh, pengasuh Madrasah Matalun Anwar di Desa Trijaya Sakti, Kabupaten Bekasi. Kemudian ada Habib Ahmad bin Muhammad Al-Hasani Al-Hafidz, beliau pengasuh Madrasah Yayasan apa Bib namanya? Majelis saya. Iya. Majelis Simaan Quran As-Safinah Al-Hasani. Subhanallah. Alhamdulillah kita kedatangan tamu-tamu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan kepada beliau-beliau semuanya. Kita sapa dulu sama tamu-tamu kita. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana Ustaz? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat Ustaz. Ini masa pandemi COVID-19 ini untuk pelajaran di Matalun Anwar bagaimana? Apakah ikut-ikutan sekolah pakai online begitu apa masih berjalan? Di Majelis Ta'lim Matalun Anwar berjalan normal. Hanya saja kita ingatkan anak-anak yang kurang sehat agar di rumah nggak usah berangkat. Yang sehat ya tetap berangkat. Jadi tetap protokol kesehatan kita terapkan. Tapi tetap semangat belajar. Alhamdulillah. Yang kedua ada tamu kita yang luar biasa, Habib Ahmad. Gimana Bib? Assalamualaikum Bib. Assalamualaikum. Bagaimana Bib tentang pandemi COVID-19? Apakah simaan Qur'annya masih tetap lanjut? Simaan berjalan tetap biasa, cuma peserta dibatasi. Gitu ya. Tetap semangat, tetap pengajian gitu ya. Walaupun pandemi tetap simaan gitu ya. Ya, protokolnya pakai masker. Oke, nanti saya mau tanya-tanya sama beliau berdua ini. Saya mau tanya sama Habib Soleh, Ustadz Habib Soleh, pengasuh Matalun Anwar. Saya dengar dari beberapa jamaah itu, Ustadz, yang kalau mentafsirkan Al-Quran itu salah satunya harus paham tentang nahwu shorof. Seberapa pentingnya sih tentang pelajaran nahwu shorof, Ustaz? Pelajaran nahwu shorof kedudukannya sangat penting sekali. Walaupun sebenarnya perlu didukung dengan ilmu-ilmu yang lain seperti halnya balaghah dan mantiq. Tetapi nahwu dan shorof itu kedudukannya sangat penting. Andai kata dalam keluarga maka dia kedudukannya bagaikan ayah dan ibu. As-sarfu ummul ilmi wa nahwu abuhu. Shorof ibunya ilmu, nahwu bapaknya ilmu. Harus ada keterpaduan agar keluarga komplit semua. Oh, dengerin. Jadi yang punya bapak ibu bukan kita saja, tapi cara membaca Al-Quran juga punya bapak ibu, namanya nahwu shorof. Maka kalau tidak melalui nahwu shorof, susah sekali kita menerjemahkan atau menafsirkan Al-Quran, karena nahwu shorof itu sangat penting sekali kata Ustaz. Sebetulnya saya akan perlihatkan seperti apa sih Madrasah Matalun Anwar. Nanti kita lihat sebentar ya, kita lihat. Terima kasih. Demikian tentang profil dari Madrasah Matalun Anwar, pengasuh dari Ustaz Habib Soleh. Saya tanya lagi, kan di Matalun Anwar itu diajarkan tentang alfiyah, numalik. Kalau bicara soal alfiyah itu seperti apa? Karena jamaah semuanya itu pengen tahu. Alfiyah itu kayaknya menghafalnya susah banget, seperti banget. Kalau di Matalun Anwar tentang pembelajar dan menghafalkan alfiyah itu butuh waktu berapa tahun sih, Ustaz? Kalau pelajaran di pondok itu 1 tahun pelajaran alfiyah kelar. Tetapi untuk di majelis ta'lim yang anak-anaknya sambil sekolah, tentu waktunya akan lebih panjang daripada di pondok yang khusus belajar alfiyah Ibnu Malik. Seberapa penting sih belajar ilmu alfiyah itu, Ustaz, untuk mempelajari Al-Quran? Sebenarnya nahwu dan shorof
Kalau alfiyah itu sudah paduan nahwu dan sorof, kedua-duanya sangat penting sekali. Karena dalam nahwu sorof itu memasukkan hampir semua macam disiplin ilmu, tajwidnya juga ada dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang nahwu atau teramat sangat khusus alfiyah seberapa pentingnya, di dalam nazam ada yang menyebutkan di al-Imriti Nahwu aula awalan ayyu ulama idzil kalamu tunahu la yuhama. Disiplin nahwu mengatakan demikian, bahwa ilmu nahwu itu sangat penting karena ucapan seseorang tanpa menggunakan nahwu atau tata bahasa sulit untuk dipahami. Walaupun disiplin ilmu lainnya juga mengatakan demikian. Fikih contohnya, dalam ta'lim tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi innal birri wa taqwa wa adalu qasidi. Itu fikih. Kemudian tentang tauhid dan lain sebagainya, mereka mengatakan istimewa belajar ini, istimewa belajar ini, istimewa belajar ini. Yang paling bagus kalau bisa kita mampu usia dari sedini mungkin semuanya bisa kita pelajari, itu yang istimewa. Jadi disiplin ilmu tadi mengatakan dalam kitab Imeriti Nahwu aula awalan ayyu ulama idzil kalamu tunahu la yuhama. Kalau di pembelajaran tentang alfiyah pas jam berapa? Pelajaran alfiyah sebenarnya sangat dilema sekali, karena Majelis Ta'lim Mataun Anwar yang anaknya tergolong banyak, tetapi ruangannya belum memadai. Jadi yang seharusnya antara santri laki-laki dan santri perempuan harusnya dipisah, ini masih dicampur menjadi satu, sehingga tempat nggak memadai, waktu nggak kebagian. Jadi kalau bisa dikatakan pelajaran alfiyah itu mencari waktu senggang, kemudian kita bacakan arti gantungnya, kemudian kita berikan murodnya, kemudian mereka kita kasih tahu garis besarnya, diteliti oleh mereka. Ada kesulitan, baru mereka silahkan bertanya. Berarti di ruang itu sangat berjubel sehingga tempatnya nggak mau. Oh iya Ustaz, saya dengar dari Mataun Anwar juga lagi membangun madrasah yang di sampingnya itu seluas berapa meter itu? Kalau belum nyampe ya, belum selesai ya. Untuk pembebasan tanah seluas 800 meter kepada yang punya tanah sudah selesai, tetapi kita menggunakan dana-dana talangan yang perlu kita kembalikan. Untuk pembangunannya juga belum ada ya? Untuk pembangunannya nanti sedang dikoordinasikan dengan teman-teman untuk secepatnya, karena memang sangat dibutuhkan untuk ketertiban anak-anak belajar. Demikian kepada seluruh jamaah semuanya, kepada Bapak Ibu semuanya yang punya rezeki lalu kepingin invest untuk akhirat, kebetulan di Mataun Anwar lagi membangun untuk madrasah, ada tanah wakaf yang sudah dibetulin, bangun, sudah kebayang, tapi untuk membangunnya belum ada, yang membutuhkan dana yang ratusan juta. Kalau Ustaz kadang bekerja hanya mengajar saja, kalau tidak bantuan dari Bapak Ibu semuanya bagaimana? Untuk itu kepada Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi untuk menyumbang hartanya, bisa menghubungi di nomor ini di belakang. Tapi kepengen seperti apa sih pembacaan di Madrasah Mataun Anwar? Tadi sudah kita lihatkan. Lalu seperti apa sih santri-santri Mataun Anwar membaca alfiyah? Kita lihat sebentar ya, kita lihat. Terima kasih, demikian tentang bacaan Mataun Anwar dari santri-santri
dari Makraul Anwar pembacaan Alfiyah yang sangat luar biasa. Ini adalah generasi kita semua. Untuk itu kepada Bapak Ibu semuanya, lebih khusus di Kabupaten Bekasi, kalau ingin anaknya belajar Nahwu Shawab dan Alfiyah, boleh bisa berhubungi di tempat di bawah ini. Terima kasih Pak Ustadz atas keterangannya. Mudah-mudahan nanti akan ada donatur untuk menyumbang almarhum. Terima kasih. Sekarang kita mengalih kepada Habib Ahmad. Gimana Habib tentang, saya ingin tanya begini. Ada sekarang itu untuk menghafal Al-Quran anak-anak yang pengen membaca Al-Quran itu kok susah ya? Saya sendiri kalau menghafal Al-Quran itu susah. Dalam menghafal Al-Quran itu yang paling bagus itu kira-kira butuhkan waktu seperti apa, lalu metodenya seperti apa sih Bib? Kalau waktunya itu lama, pasti lama. Yang pertama harus punya guru dulu. Guru itu memang harus punya sanad yang jelas gitu. Jadi gurunya siapa, sanadnya dari mana, dan pembacaannya seperti apa. Terus yang kedua tentang menghafal Quran memang sebenarnya tidak mengenal usia. Ada batasan? Oh iya. Menghafal Quran memang tidak mengenal usia. Mau usia berapa saja silahkan. Lebih baiknya memang dari kecil sudah ditanamkan gemar membaca. Gemar saja dulu nggak apa-apa. Baca terus. Nanti ketika sudah waktunya pengen menghafal, nah itu tinggal katakanlah orang Jawa bilang itu ngelok gitu. Tinggal benar-benar difokus, misalkan satu halaman dibaca berapa kali, ya itu nanti disetorkan kepada gurunya gitu. Dan menghafal Quran itu mempunyai tingkat kesulitan sendiri-sendiri. Dan kata guru saya bahwa seseorang yang menghafalkan Al-Quran maka dia harus siap diberi apapun, diberi cobaan apapun sama Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh protes, tidak boleh menyesal, tidak boleh mengeluh. Kalau ada dawuh dari Kiai Pati itu, Quran itu bila dipelihara maka dia akan memuliakanmu. Tapi kalau Quran itu tidak kau pelihara, maka dia akan menjurusmu, akan menghancurkan. Maksudnya adalah yang saya terima daripada guru itu, Quran ketika menjadi amalan bacaan setiap hari, maka akan menjadikan kita orang yang sangat dekat kepada Allah SWT. Saya pernah ke Kudus bertemu sama Habib Abdul Qadir Al-Husain almarhum. Beliau mengatakan seperti ini, ya, bahwa menghafal Al-Quran itu adalah mandat. Tidak semua orang mampu. Saya pengen antum itu menjadi raja di atas raja. Maksudnya apa? Orang yang dekat, tapi dekatnya itu tanpa aling-aling, tanpa sakit. Orang yang membaca Al-Quran bagaikan berdialog kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaikan berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kata Rasulullah bahwa tidak ada yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali orang-orang yang membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran sesuai isinya. Subhanallah. Jadi kata Habib bahwa tidaklah seseorang dekat dengan Allah kecuali orang membaca Al-Quran. Maka berbanyak baca Al-Quran. Perlu saya sampaikan bahwa jamaah semuanya, seperti apa sih majelisnya Habib Ahmad tentang tahtiman? Berarti beliau punya majelis yang simaan Quran. Saya melihat majelis-majelis simaan Quran itu terutama di Jabodetabek kayaknya lancar. Seperti apa sih? Kita lihat. Demikian profil dari simaan Habib Ahmad bin Muhammad Al-Hasani Al-Hafidh tentang simaan Quran. Jadi kepada jamaah semuanya, baik remaja atau yang tua maupun mengadakan pengajian simaan, boleh hubungi yang di bawah ini. Satu lagi tips, saya pernah dengar kalau sekarang kan ada rumah Quran, rumah tahfidz, rumah tahfidz, SD juga bakal tahfidz. Padahal saya lihat dia itu harus, yang penting hafalan dulu tentang bacaan tajwidnya, yang belakang yang penting
hafalan dulu, bahkan ada yang hafal Al-Quran tapi belum bisa baca Al-Quran, itu bagaimana Pak? Sebenarnya yang paling bagus daripada orang yang mau menghafal Al-Quran adalah yang pertama dia sudah menguasai huruf hijaiyah, bacaan huruf hijaiyah, ilmu tajwid juga, dan dia juga bisa dibilang harus sudah canggih dalam membacanya. Tingkat kefasihannya juga orang pun juga berbeda-beda. Kalau yang murid, katakanlah murid dari lulusan kudus, mungkin ada kayak semacam tanda huruf gitu. Maksudnya apa? Kelihatan banget, oh ini murid dari sana. Tapi ada juga yang bukan dari murid itu, kofnya biasa aja. Hanya apa namanya itu hanya sebagai kayak seperti pertanda saja. Oh ini murid dari lulusan dari. Pasokannya harus jelas. Iya. Paling tidak ya bacaan itu memang harus sudah benar-benar bagus, dan ketika mau menghafalkan Al-Quran tidak boleh tergesa-gesa, itu saja. Pelan-pelan, tidak boleh tergesa-gesa, dan benar-benar harus punya waktu luang benar-benar untuk menghafalkan Al-Quran. Terakhir, saya pernah dengar bahwa bahasanya sekarang banyak orang yang penting hafid membacakan pelajaran tentang hafid di rumah hafid. Saya pernah dengar itu kalau orang yang belum hafid Quran tidak boleh mengajarkan hafid Quran, itu bagaimana nih? Kalau masalah tentang Al-Quranul Karim, kalau sekedar mengajarkan membaca, saya kira tidak usah menunggu hafal Quran. Yang penting dia yang penting dia ini sudah pernah belajar kepada guru yang mukri, guru yang bersanad gitu. Tidak nggak usah nunggu hafalan Quran, nggak usah nunggu gurunya hafal Quran dulu lah. Saya dulu belajar baca juga sama guru yang nggak hafal Quran. Tapi ketika kita mau sudah jenjangnya mau hafalan, itu beda lagi urusannya. Ya, yang pertanyaannya adalah mengajarkan untuk hafiz Quran, apakah orang itu harus hafiz Quran? Sebaiknya begitu. Untuk mengajarkan orang hafal Quran, sebaiknya dia ya hafal Quran. Kecuali dia hanya mengatakan saya kamu hafal Quran, tapi nanti saya nyimak saja. Cuman saya bukan guru. Gitu. Itu beda lagi urusan. Oh gitu. Hanya belajar saja. Iya. Berarti intinya pertama, untuk menghafal Quran sebaiknya lebih bagus itu orang yang hafal Quran lalu mengajarkan kepada orang yang mau hafal Quran. Yang kedua tentunya untuk belajar menghafal Quran harus sanadnya. Ingat teman-teman semuanya, jamaah di mana berada, mencari guru harus sanadnya, karena sanad itu bagian daripada agama. Sekali lagi saya sampaikan kepada jamaah semuanya, di Kudus ada pondok pesantren Arwaniyah. Di situ ada hafiz Quran. Nah, di sana itu untuk mendaftar di sana pendaftarannya sangat ketat sekali. Salah satunya untuk mendaftar hafal Quran di sana harus punya bekal 15 juz ya. Betul. 10 juz dan juga harus hafal Alfiyah 400 ya. Ya Ustaz ya. Nah, salah satu murid dari Ustaz Habib ini ada yang masuk di sana. Beliau begitu masuk di sana sudah hafal 406 Alfiyah. Begitu kepada jamaah semuanya yang kepingin belajar Alfiyah bisa datang ke Maktab Almar, dan kepingin tahu tentang apa simaan Quran yang sekarang ini dijalankan bisa mendatangi majelisnya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Hasani Al-Hafid yang ada di Tridaya Sakti dan juga Kabupaten Bekasi. Sekali lagi kepada pemerintah dimanapun berada, untuk ustadz-ustadz yang punya majelis ini sangat sekali untuk didukung, karena beliau adalah salah satu stakeholder dari pemerintah. Salah satu utama yang ada di Desa Tridaya Sakti. Pak Kepala Desa, di sini ada madrasah yang sangat luar biasa mengajarkan nahwu sholok dan jalalan itu. Dan satunya ada majelis yang takliman Al-Quran, simaan Al-Quran itu langka sekali. Maka mohon kepada pemerintah semuanya bisa mendukung mereka semuanya. Terima kasih semuanya. Yang terakhir Bib, untuk closingnya seperti apa sih anjuran kepada jamaah di sana, terutama kepada adik semuanya tentang belajar nahwu sholok?
tentang belajar nahwu sorof. Sebenarnya belajar nahwu dan sorof itu adalah sebagai langkah awal untuk pelajaran-pelajaran lain. Di antaranya adalah untuk mengetahui hukum-hukum syariat Islam yang ada dalam kitab-kitab kuning yang tentu saja berbahasa Arab. Langkah awalnya tentu saja modal nahwu dan sorof, kemudian didukung lagi dengan balaghah dan mantek. Untuk itu, bagi yang berkeinginan untuk mengetahui hukum Islam secara maksimal, tentu saja tidak boleh ditinggalkan 4 macam ilmu itu. Mudah-mudahan bagi pemirsa yang ingin mengetahui, insya Allah bukan hanya di Majelis Ta'lim atau Anwar, tapi di pondok-pondok yang lainnya juga banyak. Jadi dipersilahkan untuk mempersiapkan anak-anaknya sedini mungkin, termasuk diantaranya tentu teman kita yaitu tahfidz Quran. Terima kasih. Yang terakhir pesan kepada jamaah semuanya tentang pentingnya Al-Quran. Ya, kalau menghafal Al-Quran itu memang sesuatu yang sangat berat dan sulit, dan saya pribadi pun tidak pernah memaksakan siapapun untuk menghafal Al-Quran. Bahkan anggota simaan saya sendiri pun tidak pernah saya ayo menghafal Al-Quran, tidak. Karena apa? Menurut saya menghafal Al-Quran itu adalah bagian dari urusan Allah SWT, menurut saya pribadi. Jadi biar tidak ada tekanan, biar tidak ada, katakanlah saya ini guru yang egois, maunya pengennya punya murid banyak segala macam, tidak. Bahkan murid saya hanya 3 menghafal Al-Quran, dan itu sudah gede-gede semua. Dan tentang mengaji Al-Quran, saya memang fokus hanya menerima murid yang menghafal Al-Quran saja. Yang hanya sekedar mau baca bina Al-Quran, saya tidak menerima, karena memang saya ingin fokus untuk penghafalan Al-Quran saja. Alhamdulillah murid-murid yang menghafal Al-Quran sama saya yang memang waktunya sangat lama. Yang pertama itu dia di UIN, dia meskipun dia jauh tapi tetap sebulan sekali tetap masih setoran hafalan. Dia jalan 16 juz. Yang di sini itu ada ya orang-orang budaya juga 10 semua orang, 11 jalan 11 semua, dua-duanya. Waktunya memang lama dan tidak bisa dipaksakan ataupun memaksakan diri. Terima kasih. Terima kasih kepada jamaah semuanya. Kalau di majelisnya ataupun di masjidnya atau di pondok pesantrennya ingin mengundang majelis simaan Quran, bisa menghubungi Habib Ahmad. Dan kalau nanti ada acara mengundang untuk bacaan Alfiyah, bisa menghubungi Mafal Anwar. Sekali lagi, PT Risalah Madinah mempunyai pondok pesantren juga di Bogor, namanya Ponpes Risalah Madinah. Mungkin nanti Habib sama Ustadz Habib Soleh bisa berkunjung ke pondok pesantren di sana, lalu bisa mengajarkan Hafidz Qur'annya dan juga nahwu sharafnya kepada pengasuh pondok pesantren Risalah Madinah yang ada di Bogor, Ibu Hajah Hilis Mayanti dan Bapak Haji Haris. Kalau mau belajar, murid-muridnya santrinya di sana untuk belajar nahwu sharaf dan alfiyahnya, tentunya bisa menghubungi Matlab Arwah, dan untuk Hafidz Quran bisa menghubungi Habib Ahmad Muhammad Al-Hasani Al-Fafir. Terima kasih Ustaz Habib dan Habib Ahmad atas berkenan kehadirannya di kantor PT Risalah Madinah. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau menjadikan keberkahan buat kita semua, khususnya PT Risalah Madinah. Terima kasih dari saya, kurang lebih minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.